sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my head, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I offer my life, here and beyond, here and beyond, to the one thing true, my Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Oh, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. My Jesus is you. Jesus is you. I lift up my head. I lift my head. Whoa. I bring my song, all of my days, all of my lives, all of my wrong. I offer my life, here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. Worship. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan melalui via YouTube. Kita mau beribadah, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita mau mempersiapkan hati kita juga untuk menerima firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita memuji Dia, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari kami mau memuliakan nama-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah pengharapan kami, Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau batu karang yang teguh. Puji nama-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian
Terima kasih Tuhan, haleluya. Benar Bapa, sepanjang hari kami mau memberikan pujian dan hormat serta syukur kami ke hadapan-Mu. Maka pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami mau menaikkan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang maha memelihara kami. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah gunung batu kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Roh-Mu terus menguasai hidup kami, karena kami tidak dapat hidup Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Kami juga mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan bahwa kita tidak dapat membalas apapun segala yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh
Mari sama-sama kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih setia yang Bapa nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada kembali dalam ibadah kami pada pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur kepadamu Tuhan. Segala nikmat, kasih, karunia, kesetiaan Bapa memeliharakan kami. Kalau kami ada juga pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan, setelah kami memuji dan menyembah Engkau, Bapa, kami juga memerlukan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, marilah kiranya Engkau berfirman untuk kami sekalian, supaya kami beroleh pegangan hidup untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan di dunia ini. Kami beroleh kekuatan daripada firman-Mu. Karena itu, urapilah kami semua. Urapilah jemaat-Mu yang mendengarkan, bahkan setiap telinga yang mendengarkan. Biarlah kiranya lawatan Roh Kudus akan melawat mereka, menjamah mereka. Sehingga yang mendengarkan, yang lemah akan dikuatkan. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan jamah untuk mendapatkan anugerah-Mu. Dan terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Kuasailah seluruh pribadinya. Perasaannya, perkataannya, lidah bibir mulutnya, hatinya, jiwanya, rohnya. Agar benar-benar kuasa Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah daripada-Mu. Dan kami beroleh berkat, kekuatan sesuai dengan janji Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah waktu-Mu, berfirmanlah untuk kami Tuhan, supaya kami beroleh berkat-berkat lewat firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kita kembali dapat beribadah, sekalipun masih tetap di rumah masing-masing. Namun saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari satu ayat tentang kemerdekaan. Karena kita masih dalam suasana merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Bebas daripada penjajahan. Yang kita juga boleh merayakan apa arti kemerdekaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan sama-sama baca di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ini firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini dengan jelas, supaya ketika Kristus telah memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, sungguh-sungguh merdeka. Apakah arti daripada perkataan ini? Kemerdekaan yang dikerjakan lewat karya Yesus di kayu salib. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kita semua atas segala dosa-dosa kita. Kita diselamatkan. Kita menerima kehidupan kekal. Kita dibebaskan dari hukuman kekal. Ya,
Amin. Kita berbangga, kita akan menikmati sorga. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Kita sungguh bersuka cita untuk anugerah Tuhan ini. Tapi saudara-saudaraku, ketika saya membaca kitab ini, ayat ini, bukan hanya sampai di situ Tuhan Yesus punya keinginan. Bukan hanya itu Tuhan Yesus punya tujuan. Bukan hanya untuk nanti di dalam kerajaan sorga, dalam hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Perkataan ini kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bukan hanya kemerdekaan lepas daripada penghukuman kekal. Ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Tidak. Tapi ketika saya membaca ayat ini, sesungguhnya ayat ini berbicara juga tentang kehidupan kita di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini. Oleh sebab itu ayat B dikatakan di sini, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam ayat ini jelas, berdiri teguh saat ini. Kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dari dosa. Dari hukuman kekal. Dari ikatan belenggu dosa. Supaya kamu jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah saudara-saudara kekasihi Tuhan. Itu tujuan Tuhan Yesus. Supaya kita yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi hidup kita tidak lagi dibebani oleh dosa. Jadi hamba daripada dosa. Kemerdekaan yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita bukan hanya merdeka ketika kita nanti dalam kerajaan surga dibebaskan dari hukuman kekal. Tetapi mari kita baca di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menjanjikan itu bukan hanya bebas dari kuk dosa kehukuman kekal, tapi perhambaan terhadap dosa ketika kita masih ada di dalam dunia. Ketika kita masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup di dalam dosa, kita menjadi hamba dosa, kita terbelenggu oleh dosa, kita tidak berdaya oleh dosa. Oleh karena keadaan kita, ketidakberdayaan dan kemampuan kita sebagai manusia untuk lepas daripada perhambaan dosa itu. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibebaskan. Nah ini Tuhan bilang, jangan kamu lagi jadi hamba dosa. Mari kita baca di dalam ayat ini maksud daripada Tuhan. Supaya ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, mari kita membaca dalam kitab Galatia juga. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Ya demikian katakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal sedemikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, Paulus bersaksi ketika ia masih di luar Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia sebagai pelaku hukum Taurat yang begitu luar biasa, tapi dia bilang dia tidak lepas daripada kuk dosa, perhambaan terhadap hawa nafsu untuk berkuasa, hawa nafsu untuk mencapai kedudukan, hawa nafsu untuk mendapatkan kekayaan. Di mana Rasul Paulus dengan segala macam kekuasaan yang dimilikinya, kemudian dia bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang percaya pada waktu itu. Sebab tujuan Rasul Paulus
ialah kedudukan, terkenal, kekayaan barangkali. Nah ini tujuan Rasul Paulus. Jadi dia jadi hamba. Jadi budaknya dosa. Maka saya memang membinasakan orang-orang percaya. Memasukkan orang-orang percaya ke dalam penjara. Karena dikuasai oleh kuk dosa. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, demikian pula banyak orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang-orang percaya sekalipun yang mengatakan dirinya orang-orang Kristen, tidak lepas, belum bisa lepas daripada kuk dosa ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada kita, ini Tuhan berbicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari, supaya kita jangan lagi ketika kita berterima Tuhan Yesus menjanjikan selain kehidupan kekal, lepas daripada hukuman kekal, tetapi saudara juga harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemenangan pada saudara. Kemenangan atas kuk dosa ini. Lewat apa? Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara-saudaraku, Tuhan hadir dalam hidup saudara. Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Nah supaya kita lepas daripada hawa nafsu, supaya kita lepas daripada keserakahan, supaya kita lepas daripada kedengkian, supaya kita lepas daripada roh pemecah belah, supaya kita lepas daripada perselisihan, supaya kita lepas daripada sihir atau macam-macam kuasa kegelapan, supaya kita lepas daripada kepentingan diri sendiri, supaya kita lepas daripada amarah, supaya kita lepas daripada percabulan, kecemaran, hidup dalam dosa. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Sebab Dia yang akan menuntun saudara dan saya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan berjanji bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau diberi kebebasan untuk menang atas dosa. Dengan cara apa? Paulus dengan jelas, kita akan mengalami kemenangan itu. Kita akan dibebaskan, kita akan dilepaskan daripada segala kuk dosa itu. Ketika kita harus berjuang dengan hawa nafsu kita. Kita harus berjuang dengan iri hati kita. Ketika harus berjuang dengan sakit hati kita. Ketika kita berjuang dengan keserakahan kita. Kita harus berjuang dengan mencoba untuk membesarkan diri kita. Dengan mencintai akan dunia ini. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Firman Tuhan dengan jelas. Supaya kita lepas daripada semua itu, Alkitab berbicara kepada kita dengan jelas. Hanya satu-satunya. Saudara, Tuhan Yesus ingin supaya kita tidak menjadi hamba dosa. Saudara bisa bayangkan, hamba dosa itu akibatnya apa? Kesengsaraan. Akibat hawa nafsu, akibatnya apa? Kesengsaraan. Akibat keserakahan, akibatnya apa? Kesengsaraan. Akibat daripada orang tidak pernah puas dengan keadaan sendiri, akibatnya kesengsaraan. Dia menghalalkan segala cara untuk menguasai orang lain. Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah ada habis-habisnya. Nah, Tuhan menginginkan dan mengingatkan kepada kita. Kita tidak mungkin bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu pula Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Untuk memberi pertolongan kepada kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Mari kita baca. Supaya kita bisa menang atas seluruh penjajahan dosa ini. Tuhan dengan jelas berkata kepada kita. Galatia pasal 5 ayat 18. Dan juga ayat 16. Maksudku, ayat 16 sampai 18 kita baca ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menurut
menuruti daging. Yang tadi saya sebutkan pertama, hawa nafsu, segala macam keserakahan, iri hati adalah hawa nafsu daging kita. Daging ini hanya sementara. Berapa tahun kita bisa hidup dalam daging ini? Sementara, saudara-saudara. Dan kita dikuasai oleh yang sementara. Menerima akibat pada yang dalam kehidupan kekal. Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak menghendaki itu. Tuhan tahu kita lemah karena kita masih dalam daging. Oleh karena Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Oleh karena itu ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Hidup menurut Roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi harus kita memberi diri kita untuk hidup dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh, bukan oleh daging, bukan oleh kita sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk melakukan ini bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ini satu dimensi yang berbeda. Orang hidup dalam daging, dalam materi saat ini, dengan fakta-fakta yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan bilang, kamu harus hidup dalam roh. Apa artinya ini? Mungkinkah ini terjadi pada kita? Saya percaya ini Tuhan punya firman. Ini Tuhan punya maksud, dan firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Kalau kamu menang, kamu harus hidup dipimpin oleh roh. Kalau kamu bebas daripada ikatan-ikatan hawa nafsu, dosa, keserakahan, iri hati, bebas daripada sakit hati. Oh saudara-saudaraku, mari berikan diri kita supaya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin hidup kita secara utuh, hidup dalam roh. Hidup dipimpin oleh roh. Memang satu dimensi yang berbeda. Karena kita dalam hidup materi, karena kita dalam hidup daging, karena kita masih hidup dalam dunia. Tapi Tuhan meminta kita supaya kita hidup dalam roh, oleh roh. Supaya kita dipimpin oleh roh. Tidak cocok kalau menurut dunia. Tetapi fakta bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita yang percaya. Itu tidak mungkin bisa dipungkiri lagi. Karena Yesus sudah datang ke dunia, fakta. Yesus sudah mati dari kayu salib, fakta. Yesus sudah bangkit dari kubur, fakta. Yesus sudah berjanji memberikan Roh Kudus, fakta. Dan pengalaman gereja Tuhan, pengalaman orang-orang percaya sampai hari ini sejak Tuhan Yesus bangkit kembali dan berita Injil diberitakan kemana-mana. Itu bukti penyertaan kuasa Roh Kudus kepada orang-orang percaya dan kepada gerejanya. Jadi ketika kita memberi diri, kita hidup dalam roh. Dan Tuhan bilang supaya kita tidak menjadi hamba dosa, supaya kita tidak lagi dalam kuk perhambaan dosa, maka engkau harus dipimpin oleh roh. Engkau harus hidup dalam roh. Itu yang Alkitab bilang. Itu syaratnya. Mungkinkah? Pasti bisa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi diri kita kepada dipimpin oleh roh, ketika kita memberi diri kita untuk hidup dalam roh, dimensi kita terhadap segala apa yang, pandangan kita terhadap segala apa yang ada di dunia, terhadap kedudukan kek, setinggi apapun, sehebat apapun, paling berkuasa di dunia sekalipun, ketika kita dipimpin dan hidup dalam roh, kita melihat bahwa
itu semua sementara. Sementara. Dan untuk mencapai hal itu, ada banyak hal yang dilakukan. Mungkin harus melakukan segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan untuk mencapai tujuan itu yang membawa kita terjerumus dalam jerat dosa. Tamak akan uang adalah akar segala jenis kejahatan. Akar segala jenis kejahatan akan dari dosa. Termasuk juga kedudukan. Kita melihat apa yang terjadi pada orang yang hawa nafsunya menguasai dunia. Hitler. Apakah dia tidak terjerumus dalam dosa? Dosa. Perang. Segala macam cara. Pembantaian. Oh saudara-saudara kekasih Tuhan. Untuk tujuan mencapai satu orang yang paling berkuasa di dunia. Menjerumuskan dia dalam dosa. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah memberi diri kita hidup dalam roh, kita melihat bahwa apa yang bisa dicapai oleh manusia di dalam dunia ini. Kekayaan paling kaya sekalipun. Alkitab mengajarkan kepada kita, Salomo mengajarkan kepada kita, semua sia-sia. Salomo adalah seorang raja yang kita kenal sangat kaya. Dan kekayaan tidak ada dicapai oleh siapapun yang ada sekarang di dunia ini. Tapi Salomo memberikan satu statement yang sungguh-sungguh mengejutkan. Bahwa semua itu sia-sia, hampa. Demikian ketika kita memberi hidup kita dipimpin oleh roh. Memberi hidup kita dalam roh. Roh menguasai hidup kita. Roh Kudus menjadi satu-satunya yang menjadi dominan dalam hidup kita. Maka kita melihat sebagaimana Salomo mengatakan, semua sia-sia. Tidak ada artinya. Karena tidak akan bisa membeli hidup kekal yang di sorga dengan apa yang saudara miliki, dengan apa yang sudah tercapai. Karena semua itu hanya terbatas di dunia. Tidak sampai kepada kekekalan. Jadi ketika kita memberi diri kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, sebagaimana yang Tuhan mau, saudara tidak dikuasai oleh lagi hawa nafsu daging. Itu pandangan yang berbeda. Apakah orang tidak boleh jadi kaya? Boleh. Tapi kekayaan ketika saudara hidup, sudah hidup dalam roh. Tuhan janji bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Termasuk di dalamnya apa yang saudara butuhkan. Tetapi ketika saudara diberi kekayaan oleh Tuhan, saudara tidak memandang kekayaan itu sebagai harga diri saudara. Tidak memandang kekayaan itu sebagai satu kekuatan dan kuasa saudara untuk menguasai orang lain. Tetapi kekayaan yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara akan berkata, Tuhan ini milikmu. Bagaimana aku bisa menggunakannya? Apa tanggung jawabku untuk apa yang kau percayakan? Tidak menghakimi untuk diri sendiri. So, semua yang ada itu sementara. Semua itu dari Tuhan asalnya. Semua itu diberi oleh Tuhan untuk saudara-saudara gunakan dengan penuh tanggung jawab. Demikian kekuasaan. Ketika saudara-saudara diberi kekuasaan oleh Tuhan. Saudara-saudara melihat kekuasaan itu anugerah daripada Tuhan. Bukan satu hak yang saudara miliki, tapi anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nebukadnezar, ketika ia mentinggikan dirinya bahwa dia menjadi seorang penguasa bagi seluruh dunia ini dan tidak ada kuasa lain selain dia. Apa yang terjadi? Tuhan rendahkan dia menjadi seperti binatang. Sampai ketika Tuhan pulihkan dia berkata, tidak ada Tuhan, tidak ada kuasa lain selain Tuhan yang disembah oleh Daniel.
Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tidak ada kuasa. Kuasa yang saudara-saudara kemudian ketika Tuhan menganugerahkan ini, saudara memakai sewenang-wenang, semena-mena keinginan hati saudara sesuai dengan hawa nafsu saudara. Yang akhirnya menjerumuskan saudara. Saudaraku, ketika kita hidup dalam roh, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat yang dahsyat, kedudukan kepandaian yang luar biasa, saudara akan melihat semua itu adalah titipan Tuhan, anugerah Tuhan yang saudara harus gunakan dengan penuh tanggung jawab untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya. Dan ketika saudara memberi diri, saudara hidup dalam roh. Ketika saudara memberi diri dipimpin oleh roh, demikian hidup saudara dalam segala sesuatu berubah. Tidak lagi dipandang dari sudut keduniawian, tidak dipandang lagi dari sudut materi, tidak dipandang lagi dari hidup sementara di dunia ini, tetapi saudara-saudara punya pandangan jauh berubah. Semuanya ditujukan kepada kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ada pada saudara, apapun itu juga, segala yang nampak, segala yang kelihatan, segala yang sementara, dari kedudukan, kekayaan, kepandaian, kehormatan, ketika saudara hidup dalam roh, terhadap semua yang materi, segala apa yang duniawi itu, pandangan saudara berubah sedemikian rupa. Ketika saudara belum kenal Tuhan Yesus, kekayaan merupakan satu kebanggaan, kekayaan merupakan satu tujuan, kekayaan merupakan satu kehormatan, kekayaan merupakan satu jati diri. Tapi ketika saudara berubah dan hidup saudara dipimpin oleh roh, semua itu tidak ada artinya apa-apa. Bahkan Rasul Paulus mengatakan itu adalah sampah. Di dalam Filipi pasal 3 kita baca ya, Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ke-8. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, kedudukan, kekayaan, kehormatan. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya semua kemuliaan, semua kenikmatan, semua kematerian adalah sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus, memperoleh segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, inilah maksud Tuhan. Ketika Kristus memerdekakan kita, menjadikan kita miliknya, Dia tidak hanya menjanjikan surga bagi kita, kemenangan atas dosa, pembebasan atas hukuman dosa, tapi juga kemenangan atas kuk dosa yang dulu menjadi beban kita. Dulu menguasai hidup kita. Dulu kita hidup menjadi hamba dosa, hamba hawa nafsu, hamba keserakahan, hamba daripada kedudukan, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan ketika kita hidup dalam roh, sebagaimana yang Tuhan mau, itu sebabnya Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Ada perubahan dahsyat. Ada satu pandangan hidup yang berbalik 180 derajat. Karena tujuan saudara bukan lagi hidup untuk dunia saat ini, tapi tujuan hidup saudara untuk sesuatu yang kekal. Oh, haleluya, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian dalam hidup saudara di dalam keluarga. Urusan saudara dalam keluarga, bukan hanya urusan saudara di dunia ini, tapi urusan saudara dalam keluarga, urusan saudara sampai kekal.
Ya, saudara akan memberikan satu perhatian istimewa sebagaimana Tuhan mau. Sebagaimana Tuhan mau dalam keluarga orang-orang percaya. Keluarga bukan sesuatu yang disia-siakan, tapi keluarga adalah satu lembaga yang Tuhan bentuk. Dan saudara akan menghargai keluarga, saudara akan menghargai satu pernikahan. Dengan dasar-dasar firman Tuhan, bahwa pembentukan keluarga ada tujuan ilahi bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Makanya saudara akan menjaga kehidupan keluarga saudara, istri, anak-anak, dan semua yang ada untuk menjadi orang-orang yang takut dan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya untuk mereka dipuaskan, mereka diberi kemewahan duniawi. Tetapi satu tujuan untuk yang kekal. Sebab apa yang sekarang di dunia ini sementara. Dan saudara-saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pandangan hidup saudara ketika saudara hidup dalam roh. Ketika saudara hidup dipimpin oleh roh. Terhadap pelayanan saudara. Ibadah saudara. Pemberian saudara, persembahan saudara. Tidak lagi dipandang dari sudut dunia. Berapa besar yang saudara berikan kepada Tuhan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Besar dan kecilnya bukan ukuran itu yang Tuhan lihat. Tapi hati saudara. Ketika saudara melayani saudara penuh hati. Karena saudara menganggap ini satu kemuliaan, satu penghormatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Bukan lagi satu untuk mejeng, untuk pamer diri, untuk kemuliaan diri, untuk kepuasan diri. Tidak. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kita mencoba memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memberi persembahan, kita berkata, Tuhan terima kasih. Ini hanya sebagian kecil daripada apa yang kau berikan kepadaku. Aku memakai sebagian besar daripada yang kau berikan kepadaku. Saudara tidak akan membanggakan seberapa besar yang kau berikan. Tapi semua saudara berikan. Dan bisa terjadi. Ketika saudara merasakan bahwa kekayaan ini adalah titipan Tuhan. Saudara tidak lagi berhitung untuk hal-hal yang Tuhan perlukan di dalam gerejanya. Karena engkau dipercaya diberi berkat. Engkau dipercaya mengelola berkat Tuhan. Engkau harus bertanggung jawab terhadap berkat itu. Ketika engkau diberi satu kuasa untuk mempunyai kedudukan yang tinggi dalam satu perusahaan. Engkau dipercaya oleh Tuhan supaya saudara-saudara bisa menjadi berkat bagi bawahan saudara. Oh saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Betapa dahsyatnya perubahan dimensi pandangan hidup saudara. Ketika saudara-saudara tidak dikuasai lagi oleh kuk dosa. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak dikuasai oleh hawa nafsu saudara. Saudara cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Maka hidup saudara akan berubah. Pandangan-pandangan yang ini yang Tuhan ingin menjadi fakta kenyataan ketika saudara-saudara mengalami dan memberi diri hidup saudara dalam roh. Artinya saudara dan saya merdeka sesungguh-sungguhnya. Merdeka dari hukuman dosa yang lama. Tapi sekaligus juga merdeka dari perhambaan hidup dalam hawa nafsu, keduniawian, hidup dalam daging. Itu yang Tuhan mau, supaya kita dibebaskan dari kuk perhambaan terhadap daging, terhadap ini sementara. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat ini adalah saat-saat kita introspeksi diri. Untuk apa kita hidup? Untuk keduniawian, untuk yang sementara, apakah untuk yang kekal? Untuk hidup yang kekal. Rasul Paulus ketika sudah mengalami bagaimana dia hidup, memberi diri dipimpin oleh roh. Hidup dalam roh. Maka Rasul Paulus mendeklarasikan satu pernyataan
yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku, aku berdiri, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tinggalkan semua yang lama dengan tujuan-tujuannya dalam hawa nafsu dan kedagingan. Mari kita arahkan tujuan hidup kita satu-satunya untuk sesuatu yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bukan berarti kita melupakan pekerjaan kita. Bukan berarti kita melupakan cita-cita kita. Tidak. Tapi semua hanya dilandaskan kepada satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, untuk satu kehidupan yang kekal. Sehingga ketika saudara berusaha untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita saudara, keinginan saudara, saudara tidak memberi diri dalam hawa nafsu, tetapi saudara memberi diri dalam roh, dipimpin oleh roh untuk mencapai tujuan itu. Jadi tujuan itu adalah tujuan untuk kehidupan yang kekal. Kiranya Roh Kudus akan mengajar kita semua lebih dalam lagi tentang apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba sudah menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan sebagaimana yang Kau mau. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus akan menyempurnakan pengertian-pengertian yang ada di dalamnya. Roh Kudus yang akan mengajar semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu, semua mereka yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam segala keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan hamba-Mu, hamba menyampaikan semua itu Tuhan. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus tidak akan berdiam diri. Dan mereka akan diajar oleh Engkau. Sehingga mereka benar-benar bisa menikmati hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Engkau sungguh-sungguh memerdekakan kami daripada kuk perhambaan dosa dan hawa nafsu daging ini. Sehingga satu-satunya tujuan kami, apapun yang kami lakukan di dunia ini, hanya ada satu tujuan, untuk kekekalan yang Tuhan janjikan kepada kami. Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan semua yang hamba-Mu sudah sampaikan ke dalam tangan-Mu kembali Tuhan. Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami dan mengajar kami, sehingga kami makin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Roh Kudus yang mampu menjelaskan kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Bahkan mereka ya semua yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan memberkati mereka dalam keseharian mereka. Dalam segala apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Dalam kehidupan rumah tangga. Dalam usaha, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan. Warung-warung, toko-toko, pabrik-pabrik. Bahkan usaha yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, memeliharakan mereka. Supaya mereka menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Supaya mereka menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kalau mereka bekerja, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Pakai mereka di lingkungan mereka bekerja. Untuk dapat menyatakan kemuliaan dan hikmat Tuhan. Pertolongan Tuhan. Lewat apa yang mereka kerjakan. Membuat perusahaan di mana mereka maju dan berkembang. Tuhan juga demikian Tuhan dalam seluruh apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu dalam hal-hal pelayanan. Tuhan, Engkau juga akan menolong kami, memimpin kami untuk terus bisa melayani Engkau makin hari makin berkenan kepadamu Tuhan. Supaya hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sekali lagi kami meminta Roh Kudus mengajar kami dan menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Khususnya mengenai firman yang telah kami dengar bersama-sama pagi hari ini. Supaya hidup kami, memberi diri kami, hidup dipimpin oleh roh. Hidup di dalam roh.
sebagaimana yang Engkau kehendaki, supaya kami diberi nikmat kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi menjadi hamba hawa nafsu dunia dan kedagingan, tidak lagi menjadi hamba materialisme, tetapi hamba Tuhan yang tujuannya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, dalam mana mereka dalam kesulitan pada hari-hari ini. Engkau tahu mereka semua, Engkau menolong mereka. Yang kesulitan pekerjaan, Tuhan bukakan. Yang usaha-usahanya mundur, Tuhan Engkau juga akan membukakan jalan-jalan baru supaya mereka menikmatinya. Bahkan mereka Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan mereka yang masih belajar di anak-anak di sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, universitas, tingkat-tingkat sarjana pun Tuhan menolong anak-anak-Mu supaya mereka dibuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami dalam usia kemerdekaan yang Tuhan karuniakan ke-75 tahun ini Tuhan. Bukan waktu yang sebentar, tapi kami memohon Tuhan melawat bangsa dan negara kami, supaya mereka juga boleh mengenal kepada Tuhan Yesus secara, oh Tuhan, di mana bangsa ini boleh diberkati setelah mereka boleh mengenal kepada Tuhan Yesus. Pakai anak-anak-Mu, pakai gereja-gereja-Mu. Dan kami juga berdoa untuk semua anasir-anasir kejahatan dalam segala bentuk organisasi, dalam bentuk terorisme, dalam bentuk kejahatan, dan dalam bentuk segala sesuatu dosa-dosa yang merajalela di negara ini. Kami berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berkemurahanlah agar lewat pemerintahan yang ada, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf yang ada, mereka diberi hasil yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengadakan tindakan-tindakan atau Tuhan Yesus, satu hal-hal yang membuat negara ini menjauhkan diri daripada segala yang jahat, dan bahkan dijauhkan daripada segala gangguan-gangguan terorisme, kejahatan dalam segala bentuk apapun juga. Dan biarlah kiranya Tuhan, bangsa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kemerdekaan. Kemerdekaan atas dosa-dosa, perhambaan dosa. Tuhan tolong kami, supaya kami benar-benar mengalami apa yang Engkau janjikan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri semua dan terimalah berkat daripada Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Ucapkan berkat
Indonesia.